Halo sahabat Vimela, kembali lagi di Vimela Asli Expert bersama saya Rizky Mulyani. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas seputar manajemen multitasking seorang ibu untuk capai family goals. Saya tidak sendirian, sudah hadir ahlinya, pakarnya, yakni Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog. Halo dok, apa kabar? Kabar baik. Oke. Boleh disapa sahabat Vimelanya? Halo, apa kabar sahabat Vimela? Saya Ibu Naomi Sutikno, psikolog dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Nah, sahabat Vimela, seperti biasanya nih deh, di Vimela Asli Expert ini, Ibu Naomi kita sudah memiliki 10 pertanyaan yang datang dari sahabat Vimela. Mereka antusias sekali bertanya tentang bagaimana sih menjadi seorang ibu yang multitasking gitu. Mereka bekerja juga tapi harus bagi waktu gitu ya dengan keluarga gitu. Langsung aja kali ya Ibu Naomi kita baca pertanyaannya. Boleh, silakan. Oke. Oke, sahabat Vimela, kita masuk aja ke pertanyaan yang pertama dari Larasati Aprilia nih dok. Beliau bertanya, bagaimana tips menentukan skala prioritas untuk menentukan hal yang harus diutamakan antara keluarga dan pekerjaan? Bagaimana tuh Ibu Naomi? Oke, menarik sekali pertanyaannya Ibu Larasati. Ya, apa kabar Bu Larasati, sahabat Vimela? Jadi kalau ditanya mengenai tips untuk menyelaraskan antara pekerjaan dengan keluarga, seperti itu ya. Biasanya kita perlu membuat skala prioritas dilihat dari kepentingannya, tingkat kepentingannya, mana yang perlu didahulukan di saat itu. Jadi kita perlu menjadi ibu yang fokus gitu ya, fokus di saat itu. Saat itu misalnya saat itu adalah pagi hari. Tandanya tugasnya adalah sebagai seorang ibu di rumah, mengurus anak, mengurus keluarga. Maka fokuslah dengan pekerjaan saat itu, yaitu mengurus anak, mengurus keluarga. Kemudian saat berangkat ke kantor kerja, maka hadirlah di saat itu, yaitu fokus dengan pekerjaan. Nah, tapi seringkali memang terjadi kita sedang fokus kerja, ada telepon dari rumah. Nah, gimana nih gitu ya? Biasanya hal itu yang akan membuat fokus kita menjadi terpecah. Ya kan? Karena apa yang kita rencanakan, kita sedang kerjakan di kantor mungkin gitu ya, terpecah karena adanya misalnya telepon dari rumah. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan tidak mungkin kita juga mengabaikan keluarga ya kan saat nelpon gitu ya. Jadi bisa saja ditanggapi untuk sesaat gitu ya, tetapi sebagai seorang ibu bekerja sebaiknya tetap mengingat kondisi dirinya bahwa ini di kantor, ini di tempat kerja. Maka kalau mau menanggapi telepon dari rumah seperti itu, mungkin anak telepon ya atau siapapun lah telepon dari rumah, ya ditanggapi dalam waktu beberapa menit gitu ya. Tapi setelah selesai kembali fokus bekerja. Oke, semoga terjawab ya Larasati Aprilia pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Nonawian. Jadi Ibu Naomi, Nonawian bertanya bagaimana menciptakan dan mengembangkan kehidupan keluarga yang berkarakter agar dalam lingkungan keluarga tercipta harmonisasi yang baik. Oke, menciptakan keluarga yang berkarakter ya. Nah, menciptakan keluarga yang berkarakter tentu harus dimulai dari saat membangun keluarga di awal. Saat membangun keluarga di awal, saat seorang laki-laki dan perempuan merencanakan membangun sebuah rumah tangga. Itu sudah harus direncanakan di sana. Keluarga macam apa yang akan dibentuk gitu ya. Itu sudah harus dibicarakan. Jadi pacarannya tuh berbobot gitu ya. Pacarannya berbobot membicarakan kita mau kemana, kita mau bangun keluarga macam apa. Itu sudah harus dibicarakan dari sejak awal, sejak masa penjajakan atau pacaran. Sehingga saat sudah akhirnya terjadi pernikahan, keluarga kecil ini sudah punya arah, mau kemana. Ya sudah punya karakter tadi tuh ya, karakteristiknya mau seperti apa.
keluarga yang mungkin Islami, ya ayo jalani gitu ya. Atau keluarga karakteristik yang moderat, ya jalani gitu. Jadi semua sudah harus direncanakan dari awal supaya saat perjalanan keluarga itu berlangsung tidak terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan dan pendapat lagi gitu ya, karena sudah sama visi dan misinya dalam membangun sebuah keluarga yang berkarakter tadi. Oke, itu tadi sudah dijawab. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Indah Pansa. Indah Pansa. Halo, saya mau tanya, saya wanita kantoran juga sekaligus ibu rumah tangga. Bagaimana menghandle satu situasi di mana yang satu tidak bisa kehandle karena kerjaan yang mendadak. Satu sisi kerjaan rumah juga keteteran. Apa perlu dilakukan bagi tugas dengan pasangan kita? Walaupun pasangan kita juga sama-sama pekerja kantoran, apa ada satu solusi selain menyewa jasa pembantu katanya? ART gitu ya. Baik, inilah nikmatnya berumah tangga. Ya, bagaimana Ibu seninya ya, bagi-bagi peran tuh seperti apa. Nah, kalau kita bicara sebuah keluarga, ya keluarga yang berfungsi dengan baik, itu sebenarnya memang di dalamnya itu ada pembagian peran yang baik. Pembagian peran yang baik antara siapa? Antara si suami, istri, anak, dan orang yang ada di rumah itu. Ya, perlu ada pembagian peran yang baik. Misalkan pembagian perannya adalah apa? Kalau misalkan pembagian perannya adalah suami tulang punggung keluarga sepenuhnya, istri adalah ibu rumah tangga sepenuhnya, ya udah kerjakan tugas itu. Tapi kalau pembagian perannya adalah istri ikut membantu ekonomi keluarga, tandanya suami istri bekerja. Nah, kalau suami istri bekerja, gimana lagi di pembagian perannya? Diskusikan dengan pasangan, ya. Bagaimana nih bagi-bagi perannya kalau sama-sama bekerja, suami bekerja, istri bekerja, ya. Misalkan tadi terpikir oleh ibu, bagaimana kalau kita menyewa ART gitu ya. Itu juga harus direncanakan dengan baik ya. Apakah ART-nya ART yang menginap atau ART yang cuma setengah hari atau yang seperti apa? Nah, intinya tingkatkan komunikasi antara suami istri ya di dalam keluarga. Tadi saya bilang keluarga yang berfungsi dengan baik punya role ya, punya aturan, punya pembagian peran dan juga punya komunikasi yang baik ya. Oke, semoga terjawab ya Indah Pansa pertanyaannya. Selanjutnya dari Sasemi _ katanya gini, saya ibu dengan 1 anak dan saat ini saya bekerja. Bagaimana ya cara mencapai family goals untuk seorang ibu yang bekerja? Karena waktu ke anak dan suami tidak full seperti ibu rumah tangga. Iya, baik. Sebenarnya sering kali ya menjadi konflik diri sebenarnya. Konflik diri seorang wanita yang bekerja. Di mana dia berstatus sebagai seorang istri, berstatus sebagai seorang ibu, tetapi dia juga berstatus sebagai seorang pekerja. Akhirnya sering terjadi konflik. Konfliknya adalah saat dia membanding-bandingkan dirinya dengan wanita lain yang full ibu rumah tangga. Jadi kuncinya jangan banding-bandingin diri gitu ya. Terimalah diri apa adanya, nikmati dan jalani ya. Kalau memang tugasnya adalah seorang wanita yang bekerja membantu ekonomi keluarga, kemudian memiliki anak, ya sudah fokuslah dengan hal itu, nikmati dan jalani. Karena kalau kita terus membanding-bandingkan diri dengan teman kita mungkin atau saudara kita mungkin yang full ibu rumah tangga, kok enak sekali ya di rumah saja atau dan sebagainya, dia nggak perlu baru bangun pagi gitu ya. Akhirnya kita akan terus merasa ada yang salah nih dengan diri sendiri ini gitu kan. Jadi makanya saya ingatkan sebaiknya kurangilah atau hindarilah membanding-bandingkan diri itu. Ya. Oke, kalau kita terus membandingkan diri dengan orang lain, memang rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau ya? Betul sekali. Betul sekali. Mungkin kalau dari sisi sudut pandang ibu rumah tangga melihat ibu yang bekerja enak gitu ya. Mereka merasa seorang ibu rumah tangga bekerja 24 jam gitu ya. Betul. Itu juga kan ya. Iya. Para ibu rumah tangga juga punya konflik pribadinya sendiri gitu ya saat melihat kok enak teman-temannya yang bekerja gitu kan.
pagi-pagi ketemu orang lain, ketemu orang banyak gitu ya. Itu juga bisa menjadi suatu rasa iri kali ya. Udah makanya jangan banding-bandingkan diri lah ya. Fokus ke diri Diterima. sendiri ya. Betul sekali ya. Oke, itu tadi sudah dijawab oleh Ibu Naomi. Selanjutnya nih pertanyaan yang kelima dari Miss Fanny 90. Saya Fanny, seorang working mom, memiliki anak usia 2,5 tahun. Apakah untuk bisa mengendalikan emosi kita sebagai working mom lebih baik sering konsul ke psikolog untuk bisa lebih menjaga kestabilan emosi agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga dan tumbuh kembang anak? Oke. Bagaimana itu? Jadi ibu ingin memiliki waktu untuk konsultasi dengan seorang psikolog gitu apabila mengalami mungkin stres pribadi ataupun stres terhadap keluarga. Tentunya ya itu suatu pemikiran yang baik sekali. Ya, tentunya pemikiran yang baik. Karena apa? Karena posisinya mungkin psikolog yang dihubungi ibu adalah orang yang di luar dari rumah tangga. Ya kan, jadi tidak terlibat dengan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Dan tentunya sebagai orang yang di luar di rumah tangga dan dia juga adalah seorang profesional ya, tentu menjaga kode etik profesionalnya juga gitu ya. Jadi itu adalah pertimbangan yang baik menurut saya. Tapi bisa juga ya menggunakan atau meningkatkan tadi yang saya katakan komunikasi dengan pasangan. Ya, kalau misalkan ada seorang ibu yang punya stres pribadi dengan pekerjaannya ya, kita fokus dengan pekerjaannya. Kemudian dia merasa dengan pekerjaan itu dia menjadi emosinya terganggu. Dia mau cerita ke siapa gitu ya. Kalau dia lihat pasangannya adalah pasangan yang menyenangkan, pasangan yang bisa memberikan banyak inspirasi, pasangan yang bisa memberikan rasa nyaman. Kenapa tidak ya konsultasi atau bicara dengan pasangan sendiri ya. Kecuali kalau pasangannya pun tadi sama-sama bekerja dan pasangannya juga sibuknya luar biasa mungkin ya, waktunya sangat kurang gitu ya. Sebagai seorang working mom yang peduli juga dengan keadaan suami seperti itu ya, boleh juga sih memang dengan pilihan ibu misalkan tadi konsultasi dengan profesional yaitu ke psikolog seperti itu ya. Oke, sahabat Femela, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nadine Faris Nadira Nashwa. Wow, pertanyaannya gini Ibu Naomi. Ya. Bagaimana menghadapi dan menyikapi keluarga dan lingkungan sekitar rumah dalam hal overcare, dalam hal pengasuhan anak dan lainnya yang terkadang suka membandingkan ibu rumah tangga yang full seharian di rumah bersama keluarga dan anak-anak dengan ibu yang bekerja atau wanita karir yang sebagian waktunya di luar rumah karena terkadang berpengaruh terhadap family goal dan bahkan bisa menyebabkan stres juga terhadap ibu itu sendiri. Gimana? Iya. Baik, Ibu tampaknya tadi topiknya agak mirip ya dengan yang sebelumnya ya. Bagaimana seorang ibu yang bekerja kemudian juga jadi membandingkan dengan ibu yang full ibu rumah tangga gitu ya. Mungkin kalau ini dalam hal pengasuhan anak. Dalam hal pengasuhan anak gitu ya. Jadi akhirnya ada rasa bingung atau merasa tertekan gitu ya. Karena dia harus bekerja tapi anak bagaimana nih gitu ya. Sebenarnya begini Ibu, kalau memang anak itu di masa usia masih balita ya, memang sangat membutuhkan peran ibu, sangat membutuhkan peran ibu untuk membimbing ya, untuk mengajak bermain seperti itu. Nah, kalau ibu bekerja, maka ibu memang perlu punya ekstra tenaga, perlu ekstra tenaga untuk apa? Untuk bekerja, kemudian saat di rumah full bekerja untuk rumah, untuk anak. Jadi kalau ibu sudah sampai rumah, upayakan jauh-jauh dari HP, jauh-jauh dari laptop atau komputer gitu ya, supaya ibu bisa fokus dengan anak. Ngapain? Ya main sama anak, ngobrol sama anak gitu ya, supaya perkembangan anak itu tetap terjaga sekalipun ibunya bekerja. Karena yang seringkali menjadi permasalahan ibu-ibu bekerja berpikir bahwa kuantitas waktu gitu ya. Kuantitas waktu ibu menemani anak.
Nah, karena dia berpikirnya secara kuantitas, dia jadi stres. Karena ya jelas, dia kan waktunya dari jam 8 sampai jam 6 sore mungkin dia di luar. Jelas kurang. Lebih banyak di luar. Lebih banyak di luar. Tapi kalau dia berpikirnya dari sisi kualitas hubungan ibu dan anak, kualitas hubungan suami istri. Kalau itu yang menjadi perhatian ibu, maka family goals yang sudah direncanakan dari awal tentu akan bisa tercapai, gitu ibu. Ya. Oke, jadi tidak fokus memikirkan tentang berapa banyaknya waktu yang dihabiskan, tapi gimana caranya dengan waktu yang ada itu kualitasnya seberapa besar. Iya, gitu. betul sekali. Oke, itu tadi sudah dijawab Ibu Nadine. Selanjutnya pertanyaan ketujuh dari salsa_collection23. Bagaimana pula cara memberi pengertian pada suami jika sebenarnya seorang ibu atau istri membutuhkan me time dan mengajaknya untuk lebih terlibat dalam pengasuhan? Karena selama ini peran suami atau ayah dalam pengasuhan seringkali hanya dianggap sebagai pendukung ibu saja. Oke, nah kalau udah kejadian kayak gini, Bagaimana kita harus cek tadi ya di awal pacaran. Nah itu perjanjiannya bagaimana, gitu ya? Perjanjiannya bagaimana, pembagian tugasnya bagaimana nih waktu pas lagi di awal pacaran, di awal membangun rumah tangga ini, ya. Jadi sangat penting sebenarnya seorang individu ya, kita bicara individu baik ibu maupun bapak gitu ya, sangat penting juga memiliki memang me time. Me time itu apa? Me time itu waktu untuk diri sendiri membenahi apa yang terjadi di dalam dirinya gitu ya. Misalkan dia ada rasa-rasa tidak nyaman, kesal, dia harus menenangkan diri. Gimana caranya? Ya dia perlu me time ya. Daripada dia melampiaskan marahnya mungkin ke tempat lain gitu ya, dia menenangkan. Nah kemudian bapak-bapak juga sama perlu me time gitu ya. Hanya sekarang kita harus berpikir me time ini tuh apa ya, jangan sampai me time ini dipaksakan harus ada tapi dengan bentuk-bentuk yang kurang tepat. Ternyata me time juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana ya. Contohnya me time yang bermanfaat, mendekatkan diri dengan Tuhan gitu. Betul sekali. Sholat, berdoa gitu. Betul, iya. Oke, selanjutnya semakin seru nih pembahasan kita kali ini. Selanjutnya pertanyaan ke-8 dari Eka Linar. Bagaimana tipsnya mengatur waktu dengan berbagi tugas dengan suami? Caranya Komunikasi lagi ya Ibu Naomi? komunikasi, betul. Dan Komunikasi. toleransi kali ya. Ya, betul sekali itu Mbak Kiki ya. Jadi memang kita perlu toleransi ya. Toleransi. Jadi si suami menghargai kondisi istri dan si istri juga menghargai kondisi suami gitu ya. Jadi dengan adanya saling menghargai tercipta toleransi yang baik gitu ya. Menghargai dalam artian apa? Kadang-kadang memang ya tidak mudah sebenarnya menghargai kalau memang kita lihat pasangan kita itu yang negatif-negatifnya. Ya kita lihat, aduh pasanganku nggak rapih kalau bersihin rumah. Nah, jadi akhirnya dia sibuk beresin rumah lagi, padahal suaminya mungkin udah bersihin rumah, tapi dia beresin rumah lagi karena dia menilai bahwa suaminya nggak rapih kalau bersihin rumah. Nah, itu salah satu contoh sebenarnya dia kurang menghargai apa yang dilakukan oleh suaminya, gitu, ya kan? Jadi baiknya bagaimana kalau kita menemukan kondisi seperti itu? Misalkan ada tipe ibu yang senang rumahnya rapi bersih, tapi suaminya agak ceroboh, agak selebor gitu ya. Nah itu kan jadi ribut terus ya pastinya ya rumah tangganya, karena tidak terjadi kesamaan visi misi ya kan. Maka sebaiknya itu dibicarakan. Menarik sekali Ibu Naomi. Iya. Jadi kita buat yang belum menikah jadi belajar juga nih. Betul. Gitu betul. ya. Oke. Selanjutnya dari Junelza. Saya pernah mendengar bahwa ibu yang multitasking membawa efek negatif seperti mudah stres dan menurunkan daya ingat. Apakah pernyataan tersebut benar? Lalu manajemen multitasking seperti apa yang bisa mencapai family goals? Karena saya adalah tipe ibu yang mengerjakan sesuatu harus sesuai urutan yang sudah saya rencanakan. Tidak bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus.
Baik. Apakah multitasking membuat kita agak turun ya daya ingat? Ya, itu memang sering terjadi. Ya, sering terjadi. Kenapa? Karena saat kita multitasking begitu banyak informasi yang masuk ke otak manusia gitu ya. Masuk ke otak manusia, dan otak manusia itu harus punya kecepatan untuk memproses ya kan. Karena banyak informasi yang masuk. Nah, kalau dia dalam kondisi fit, mungkin bisa seperti layaknya komputer kali ya, ya kan? Kalau komputernya gitu ya. betul, kalau komputernya RAM-nya tinggi, ya kan, memorinya tinggi, dia bisa buka banyak tab. Tapi kalau RAM-nya kecil, maka dia akan sulit membuka banyak tab, ya. Artinya apa? Kalau kita memang dihadapkan dengan kondisi harus multitasking, kita pun harus cek-recek ke diri sendiri. Apakah kita cukup fit? Fit itu artinya sehat lahir dan batin. Ya, sehat lahir dan batin. Sehat lahir artinya kita badannya memang sehat. Kita tidak punya penyakit, tidak punya gangguan, keluhan-keluhan secara biologis. Ya, itu juga harus diperhatikan. Ya, kalau mau mengerjakan tugas-tugas yang begitu banyak atau multitasking. Kemudian cukup tidur, itu harus ya. Kalau orang tua atau ibu yang memang multitasking, baiknya perhatikan juga unsur biologisnya, yaitu salah satunya makan yang bergizi, kemudian jam tidur. Ya, kapan waktunya ibu tidur, ya tidurlah. Gitu. Karena apa? Karena kalau ibu itu kurang tidur, kurang istirahat, secara biologis akan membuat dia mudah lelah. Maka tugas-tugas yang tadi dia katakan multitasking itu tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentu pastinya semuanya komunikasi dengan orang-orang di rumah, ya. Orang-orang di rumah siapa? Dari tadi kita bahas suami terus. Padahal kalau kita bicara anak, apakah anak bisa jadi bagian yang kita ajak komunikasi? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Walaupun usianya masih sangat kecil? Oh bisa, supaya anak juga mengerti ini mamahku sedang apa. Misalkan mamahnya sedang ada telepon dari kantor gitu ya, mama lagi ada telepon dari kantor. Terus anaknya mau minta mainan, nah kan nggak bisa, ya kan? Jadi perlu anak melihat bahwa mama sedang ada telepon. Kita perlu bicara, nah sebentar ya. Nah, jadi anak pun jadi belajar mengerti, oh kata sebentar tuh segini. Atau kita bisa bilang, ini kalau jamnya dari sini sampai sini, nah kita tunjukin kan jarum jamnya ya. Kalau dari sini sampai sini, adek main sendiri ya. Nanti mama setelah jam itu lewat, mama datang. Nah, kita tapi harus tepat ya, tepati ya. Jangan kita janji nanti mama datang atau nggak datang, itu anak pasti sedih, pasti kecewa ya. Jadi orang tua yang baik tentu orang dewasa yang bisa tadi manajemen diri, kapan dia harus bekerja, kapan dia harus mengurus anak-anak atau mengurus rumah tangganya gitu. Jadi harus berlatih manajemen diri ya? Iya, betul sekali. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Baik. Nggak kerasa ya, saking serunya pembahasannya dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk pastinya ya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir dari Diah Vitasari. Wow, cukup panjang pertanyaannya nih. Sebagai seorang ibu bekerja dan seorang single parent, seringkali saya merasakan kehilangan momen berharga dan bonding time dengan putri sematawayang. Bekerja di perusahaan penanaman modal asing menuntut saya untuk bekerja dengan alur yang cepat dan multitasking. Seringkali terjadi benturan di benak saya ingin mempunyai waktu lebih dengan anak saya, tapi di sisi lain saya dituntut untuk mempunyai performa yang baik dan loyalitas terhadap perusahaan tersebut. Walaupun saya sudah melakukan manajemen waktu dengan baik, tapi jujur di hati kecil saya sering kehilangan momen terbaik dengan anak saya yang sudah berusia 6 tahun. Walaupun di weekend saya dapat bonding time dengan anak saya. Apakah wajar perasaan yang saya sering alami itu? Selama ini saya merasa sudah cukup memanage waktu yang baik dengan agar family goal saya dapat tercapai dan bonding time dengan anak dapat terpenuhi. Iya, saya terbayang betapa kesulitan ibu ya dalam hal memanage waktu, kemudian juga dalam memanage diri sendiri gitu ya, apalagi menghadapi anak ini
tumbuh kembangnya seringkali tidak diperhatikan oleh ibu karena ibu harus bekerja apalagi di perusahaan asing mungkin ya, di mana dituntut memang loyalitas yang kadang-kadang mungkin di atas kertas kontrak kerja 8 sampai 5 tapi pada kenyataannya mungkin 8 sampai 8 gitu ya. Itu kan sering terjadi ya. Jadi bisa-bisa jam 8 malam baru pulang dari kantor seperti itu dan anak sudah tidur mungkin saat ibu pulang gitu ya. Itu saya bisa bayangkan perasaan ibu terus merasa ada rasa bersalah mungkin ya, kok meninggalkan anak begitu lama. Nah, ibu bersyukurnya kita sekarang ada di zaman teknologi yang sangat canggih. Manfaatkan ya. Artinya apa? Artinya di waktu senggang ibu di kantor, ibu bisa video call ya. Video call, ciptakan komunikasi. Seperti tadi saya katakan, bukan kuantitas tapi kualitas. Ya. Jadi karena waktunya sedikit dengan anak, ya sudah tingkatkan kualitasnya. Jadi ibu bisa telepon, video call ya, bercanda dulu sama anak berapa menit ya, lewat video call nanti kasih tahu, nak sudah dulu ya, mama mau kerjakan yang lain. Tapi setidaknya di saat ibu di kantor tetap ada quality time itu gitu dengan anak ya melalui tadi ya video call. Kenapa video call? Kenapa enggak voice ya? Sebenarnya ada kenikmatan tersendiri kalau kita melihat ya. Melihat anak kita di rumah gitu ya, mungkin anaknya sudah mandi mama, terus anaknya cerita gitu ya, nah, mana coba lihat anaknya mama udah mandi, oh iya aduh cakep banget anak mama, seperti itu kan dia senang anak itu ya, dan ibu itu juga tetap ada kontak dengan anaknya ya. Jadi ibu yang bekerja gitu ya, cobalah manfaatkan juga tadi ya teknologi yang ibu punyai ya, pakai waktu yang dengan baik gitu ya, secara berkualitas, dan ciptakan komunikasi yang menyenangkan. Apalagi kalau tadi ibu menggambarkan ibu single parent, tapi tentu saat ibu bekerja anak kayaknya ada yang mengurus ya, tetap ya, apakah mungkin ART atau mungkin neneknya atau kakek, kita nggak tahu ya, ibu belum cerita dengan banyak. Tapi tentunya anak 6 tahun di rumah tidak mungkin sendirian gitu ya, pasti ada yang mengurus. Nah, ibu perlu memberikan kepercayaan juga kepada orang yang mengurus ya, karena kalau ibunya terus merasa tidak percaya dengan orang yang mengurus anak di saat ibu bekerja, ibu tentu stres berat gitu ya, karena harus mengurusin pekerjaan, mikirin anak, tapi juga nggak percaya dengan orang yang di rumah, pasti akan membuat pikiran itu menjadi terbeban sekali. Oke, menarik sekali ya Ibu Naomi pembahasan kita kali ini, dan pastinya selain menjadi masukan saja bagi ibu-ibu yang ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja, mungkin juga bisa menjadi pelajaran untuk para sahabat Vimela yang ingin membangun rumah tangga gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, sahabat Vimela, itu tadi sudah terjawab 10 pertanyaan dari Ibu Naomi. Nah, mungkin sekarang terakhir nih, sebelum kita tutup, boleh disampaikan ke sahabat Vimela closing statement-nya tentang bagaimana sih menyimpulkan yang dari tadi kita sudah bahas. Baik, sahabat Vimela, ibu-ibu yang bekerja, para working mom ini ya, dari hasil diskusi tadi, sepanjang kita berdiskusi semua membahas mengenai bagaimana seorang working mom ini memanage waktu dengan baik ya. Kemudian bagaimana seorang working mom ini mempunyai konflik pribadi gitu ya, antara bekerja dengan rumah gitu ya, kerjaan dan mengurus anak atau keluarga. Nah, itu menjadi suatu hal yang konflik. Maka apa yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan hari ini adalah ibu lihatlah visi misi ya, lihatlah tadi ya goals yang memang ibu inginkan ciptakan di dalam keluarga bersama pasangan ibu, kalau memang ada pasangannya, atau yang memang tadi kayak ada single parent, refleksi diri juga mau dibawa kemana keluarga ini gitu ya, fokus dengan visi misi ibu ya bersama pasangan, kemudian ciptakan keluarga yang berfungsi dengan baik. Keluarga yang berfungsi dengan baik adalah keluarga yang tadi ada pembagian peran antara suami,
ya, antara istri, antara anak juga, ya. Kemudian antara keluarga besar mungkin yang satu rumah, ya. Jadi ada pembagian peran. Kedua adalah adanya komunikasi. Ada komunikasi antara ibu dengan orang-orang di rumah, ya. Ciptakan komunikasi yang penuh dengan toleransi, saling menghargai, ya. Nah, itu semua diusahakan. Dan kemudian satu lagi sebenarnya, Mbak Kiki, yaitu untuk menciptakan keluarga yang berfungsi dengan baik, ada aturan, ya, ada aturan yang dijalankan. Seperti tadi, ibunya memberikan aturan, jam segini sampai jam segini mama bekerja, ya, adik main sendiri, tapi nanti jam segini mama main sama adik. Artinya ibu itu sudah membuat aturan. Jalankan aturan itu dengan baik, ya, sehingga apa? Sehingga keluarga ini bisa berjalan dengan baik, ibunya pun bisa manage diri dengan baik. Dan me time itu, ingat, me time itu bisa dengan hal-hal yang sederhana juga. Oke, luar biasa sekali Ibu Naomi ilmunya untuk hari ini. Terima kasih banyak Ibu Naomi sudah meluangkan waktunya hadir di Femela, ya. Oke, sahabat Femela, itu tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Naomi mengenai manajemen multitasking seorang ibu untuk capai family goals. Gimana? Sudah sangat bermanfaat sekali, ya, sangat ilmunya yang kita dapatkan pada hari ini luar biasa sekali. Nah, sekian Femela Ask the Expert kali ini. Sampai jumpa lagi di Femela Ask the Expert selanjutnya. Bye-bye.